Halo, salam sejahtera rekan-rekan bisnis online komunitas 1 Emirates Club dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Win Surya dan saya ingin memberikan satu video tutorial kembali, yaitu dalam seri Mahir Bisnis Online Shop via website URL atau nama toko atau nama website yang ada di dalam URL Anda sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana persiapan dan langkah awal mendownload dan menginstalasi Dreamweaver 8. Kemudian mendownload dan instalasi FileZilla File Transfer Protocol. Kedua aplikasi software ini sangat bermanfaat dan berguna untuk mengolah data, file HTML yang Anda edit, Anda kustomisasi, Anda ubah tampilannya untuk nanti bisa jadi tampilan online. Seperti contohnya toko The Ale Shop ini. Nah, di sini ada satu alamat yaitu thealeshop.com mobile. Ini adalah nama web URL di mana tampilan websitenya dibuat dan diolah dengan menggunakan file HTML. Nah, ini tampilannya layar besar. Coba kita kecilkan supaya bisa dapat tampilan seperti sebuah tampilan handphone ya. Nah, ini dia website mobile ya, HTML. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya pengunjung website Anda melihat URL website Anda dengan handphone atau smartphone, maka dia akan melihat tampilannya sangat kompak, sangat user friendly, dan juga nyaman dilihat dengan layar handphone atau smartphone. Nah, seperti ini. Produk-produknya pun juga bisa ditampilkan dan dilihat dengan sangat nyaman. Oke. Nah, untuk kita bisa mendapatkan tampilan website seperti ini, kemudian kita mengeditnya, kita menambahkan produk, mengganti produk, mengubah tampilan, tata letak, dan lain sebagainya, kita membutuhkan dua software aplikasi, yaitu tadi aplikasi download dan instalasi Dreamweaver 8 dan juga FileZilla FTP. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan membantu Anda step by step untuk Anda bisa belajar ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan Dreamweaver dan fungsinya. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan web yang menyediakan editor WYSIWYG. Nah, artinya what you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. Apa yang Anda edit itu yang Anda dapatkan gitu loh. Secara visual, dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai tampilan desain. Dan kode editor dengan fitur standar seperti syntax highlighting, kode complexion, dan kode collapsing, serta fitur lebih canggih seperti real-time syntax checking dan kode introspection untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membantu pengguna dalam menulis kode. Jadi, dulu waktu orang mau membuat website, mereka harus menulis kode demi kode, kode demi kode, kode demi kode, sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah bahasa pemrograman yang kemudian ditransfer dan menjadi sebuah halaman website. Tapi dengan kecanggihan teknologi, ada banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk bisa mengolah dan mengedit tata letak tampilan desain website yang kita mau dan memfasilitasinya dengan cepat tanpa kita harus membuat kode atau kita menulis kode seperti layaknya seorang programming. Ya, meskipun Dreamweaver memiliki fitur browser yang terintegrasi untuk melihat halaman web, tetapi juga perlu belajar, perlu pelan-pelan kita mempelajari tekniknya. Saya berharap dengan tutorial kali ini dapat membantu Anda semua untuk bisa mengerti dan menggunakannya dan kemudian mempraktekannya di dalam aktivitas Anda untuk mendesain atau mengkustomisasi tampilan website Anda sendiri. Dreamweaver itu seperti editor HTML lainnya, layaknya sebuah dapur untuk edit file secara lokal, kemudian diupload ke web server remote menggunakan FTP. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan FileZilla
yaitu File Transfer Protocol. Untuk Anda nanti bisa melihat hasil kerja Anda di komputer lokal, di file lokal Anda. Kemudian Anda dapat melihat hasilnya di website secara online menggunakan File Transfer Protocol. Oke, nah oleh sebab itu maka saya akan menjelaskan mengenai FileZilla File Transfer Protocol tersebut. Nah, FileZilla dikenal dengan sebutan FileZilla Client, salah satu software FTP gratis, open source, dan cross-platform. Artinya bisa digunakan oleh semua aplikasi dan juga Windows ataupun menggunakan Mac ya, kalau Anda menggunakan komputer dari Apple. FileZilla merupakan sebuah perangkat lunak berbasis open source yang biasa digunakan untuk melakukan transfer data dari dan ke akun web hosting. Jadi dari lokal ke online. Jika Dreamweaver yang tadi merupakan dapur untuk mengolah aplikasi file HTML menjadi sebuah halaman website, maka FileZilla ini merupakan api kompornya agar olahan Anda menjadi masakan enak siap santap dan bisa dinikmati oleh semua pengunjung Anda. Maksudnya begini, semua file HTML hasil olah edit Anda di Dreamweaver akan ditransfer, dimasak melalui file transfer protokol FileZilla sehingga menjadi sebuah halaman website yang bisa dilihat banyak pengunjung. Oke, nah nanti Anda akan mendownload dulu file Dreamweaver. Maaf, maksud saya Dreamweaver. Ini adalah link downloadnya sudah saya siapkan untuk Anda. Tolong lihat baik-baik alamat link downloadnya. Dan ini Anda hafalkan serial numbernya ya, untuk nanti Anda bisa pergunakan. Oke. Nah, jika Anda lihat, ini adalah link downloadnya yang tadi saya sudah tunjukkan. Sama persis. Oke, ini dia. Ya. Anda buka browser Anda, lalu Anda ketikkan alamat itu. Setelah Anda enter, kemudian akan muncul halaman link download. Lalu kemudian Anda klik di sini unduh. Ya, klik unduh. Muncul sebuah kotak dialog. Unduh. Ya. Nanti setelah Anda unduh, setelah Anda download, maka tersimpan di dalam sebuah folder. Oke. Nah, di sini foldernya. Tadinya yang Anda unduh nanti berbentuk seperti file zip seperti ini. Oke, ini adalah Dreamweaver 8. Nah, ketika Anda download, nanti filenya Anda temukan di file download, lalu Anda pindahkan di tempat yang lebih mudah untuk Anda ketahui. Lalu kemudian Anda ekstrak seperti ini, lalu hasilnya akan seperti ini. Kita klik 2 kali, lalu kita klik juga. Nah, di sini kemudian Anda jalankan aplikasinya, klik 2 kali, klik kiri 2 kali, muncul kotak dialog, apakah Anda ingin mengizinkan Dreamweaver untuk di install di komputer Anda, lalu kemudian Anda klik yes. Ya. Anda klik yes. Oke. Kemudian Anda klik yes to all. Jalan. Kita tunggu sebentar sampai instalasi berhasil di komputer Anda. Ya, instalasi sudah berhasil. Oke, lalu kita klik next. Lalu kemudian Anda pilih repair jika ada pilihan seperti ini. Oke, lalu klik next.
Saya memilih repair karena sebetulnya saya sudah memiliki software Dreamweaver, tapi karena sebagai contoh untuk Anda bisa melihat step by stepnya, maka saya install ulang, saya timpa file saya yang lama, dan kemudian diproses oleh FileZilla. Kita tunggu sebentar. Ya, sambil kita menunggu proses instalasi daripada Macromedia Dreamweaver, kita buka browser kita dan kemudian kita mempersiapkan untuk mendownload aplikasi dari FileZilla. Kita buka tab satu lagi, lalu kita ketik Google dulu, google.co.id, enter, lalu kemudian kita ketikkan kata kunci FileZilla client, ya. Oke, enter. Nah, muncul halaman pertama, ini adalah open source jadi gratis. Anda bisa download di sini, klik, muncul tab baru. Nah, kemudian Anda ketik, Anda download di sini yang Windows 32 bit ya. Klik di sini. Oke, muncul satu halaman lagi di mana Anda akan mendownload FileZilla. Ya, ini tergantung koneksi internet kita juga ya. Tapi kalau misalnya FileZilla dan juga Dreamweaver sudah terinstall dan terpasang di komputer Anda, semuanya akan jauh lebih baik ya. Nah, kita tunggu. Oke, nah ini kemudian ada pilihan file sharingnya, kita tinggal klik download. Setelah download, nanti pasti akan masuk ke dalam file download Anda. Biasanya kita tinggal lihat di sini di folder download. Nah, cuman saya sudah pindahkan ke sini. Nah, ini dia FileZilla-nya sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan instalasi Macromedia Dreamweaver. Nah, kita boleh tutup dulu sambil dia melakukan instalasi. Kemudian kita juga bisa klik FileZilla untuk kita bisa setup. Nah, muncul kotak dialog, lalu kemudian kita klik yes. Nah, kemudian kita klik I agree. Oke, lalu kita klik next. Nah, dia kemudian memproses pemasangan FileZilla di komputer Anda. Biarkan, jadi kita sambil mengerjakan dua hal sekaligus. Pertama, proses instalasi Macromedia Dreamweaver. Satu laginya kita proses instalasi FileZilla. Ya, jadi rupanya FileZilla sudah selesai. Di sini ada kotak pilihan Start FileZilla Now. Lalu kita klik Finish. Nah, ini dia muncul satu halaman dari software FileZilla. Oke. Nah, nanti kita akan ajarkan Anda bagaimana cara menggunakannya. Sementara kita akan lihat dulu aplikasi dari FileZilla, aplikasi dari Macromedia Dreamweaver 8 apakah sudah selesai
dia masih dalam proses transfer. Nah, sambil menunggu Macromedia Dreamweaver 8 selesai dalam proses instalasi atau pemasangan, kita minimizekan dulu, klik. Nah, kita melihat bahwa ini adalah file HTML dari The Ale Shop yang tadi kita sudah lihat secara online-nya. Ya. Nah, ini dia. The Ale Shop. Oke, dimana kalau diperkecil websitenya tampilan mobile seperti ini ya. Nah, jadi Anda lihat bahwa orang yang mengunjungi website Anda akan nyaman melihatnya karena ini benar-benar seukuran dengan layar handphone Anda. Nah, jadi nanti Anda bisa edit, bisa rubah, bisa tambah produk, bisa kurangin produk, tampilan-tampilan di sini sesuai dengan keinginan Anda dan akan dibantu oleh dua aplikasi tersebut, yaitu Macromedia Dreamweaver dan kemudian ditransfer ke FileZilla. Kita lihat Macromedia Dreamweaver-nya, kenapa? Oke, sudah selesai. Lalu ketika klik finish di sini, nah, oke, sudah muncul di sini, sudah terinstall dengan baik. Lalu kita klik, FileZilla juga sudah terinstall ya. Oke, jadi kita akan coba ini FileZilla sudah kita buka. Belum kita apa-apakan karena nanti teman-teman akan melihat bagaimana cara kerjanya dari Macromedia Dreamweaver itu dan kemudian mentransfernya. Proses transfer nanti dari sini ke sini, ke tembok yang sebelahnya yang masih kosong. Jadi kalau di sini nanti terisi, sudah pindah data yang sudah Anda unduh semua, maka nanti Anda bisa membuat website Anda tampil secara online. Jadi ini dia, file The Ale Shop ini perlu kita pindahkan, tapi kita edit dulu di Dreamweaver. Nah, sekarang kita buka dulu Macromedia Dreamweaver yang tadi sudah kita download dan kita sudah pasang. Ya, kita klik di sini 2 kali. Nah, muncul kotak dialog Dreamweaver 8. Oke, kita perlu memasang serial number. Oke, kita harus klik di sini, help. Lalu kemudian kita pilih online registration. Oh, maaf. Tidak perlu seperti itu. Kita lihat di sini Windows. Ya, karena software Dreamweaver yang sudah saya download ini adalah sebetulnya sudah pernah saya pasang, jadi saya tidak membutuhkan serial number. Tapi biasanya nanti ada muncul satu kotak dialog untuk meminta serial number. Jangan khawatir, Anda bisa gunakan serial number ini untuk Anda gunakan memasang dan menginstalasi aplikasi Dreamweaver Anda. Ya, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana caranya kita untuk bisa mengedit dan mengkustomisasi tampilan website kita seperti hasil daripada sebuah website ini untuk di toko online Anda. Nah, dalam hal ini The Ale Shop sudah jadi kita tidak perlu melakukan edit. Kita akan coba dengan website baru yang lain yang bisa kita coba sebagai bagian dari belajar ya. Saat ini saya sudah mendapatkan sebuah halaman namanya Nurashopa. Oh maaf, nosastore.com. Nah, nosastore.com. Kemudian kita akan nosastore.com ini belum online. Kita klik di sini nosastore.com/mobile. Kalau kita enter, belum ada satu halaman website yang bisa ditemukan karena memang belum diolah dan belum ditransfer melalui file transfer protokol. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah file di sini, bukan milik foldernya The Ale Shop,
ya, bukan punya The iLess Shop, tapi di aplikasi belajar ini. Nah, di sini kita sudah ada satu folder namanya New File Transfer Mobile Web. Kalau kita klik, nah ini adalah isinya semua data yang nanti kita akan gunakan untuk mentransfer file kita dari Dreamweaver ke toko online kita. Nah, meskipun ini sifatnya file lokal, tapi kita bisa mengetes tampilannya melalui sebuah browser. Misalnya kita pilih browser Chrome atau Mozilla. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, yang kita akan pilih adalah index. Index kita tarik, kita klik kiri. Sekali aja, jangan dua kali. Oke, sekali aja. Sampai ada kotaknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, sekali aja. Jangan sampai Anda klik dua kali. Klik sekali, lalu klik tahan, seret, seret pelan-pelan, lalu Anda buka di sini. Nah, buka di browser Chrome, lalu kemudian Anda taruh di tab baru sini, ya. Nih, oke, kita lepas. Nah, kemudian terbuka. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini tampilan website Anda, di mana file ini perlu ditransfer menggunakan file transfer protokol, yaitu FileZilla ini, ya. Oke. Nah, tetapi nama toko yang tadi kita mau rencanakan adalah Nosa Store, bukan aksesoris import. Kalau kita perkecil seperti ini tampilannya, seperti tampilan sebuah mobile web, ya, mengecil secara otomatis. Oke, kita harus mengganti ini aksesoris import dengan salam atau dengan nama tags, yaitu Nosa Store. Oke, jadi kita membutuhkan aplikasi Dreamweaver ini, ya, yang kita sudah buka. Nah, sekarang kita akan klik indeks ini. Sekali lagi kita tarik dengan klik kiri, seret. Nah, ini yang disebut dengan prinsip drag and drop. Seret, taruh di Dreamweaver sampai jendelanya terbuka, tetap ditahan, lalu ditarik terus sampai taruh di halaman ini, ya. Nah, kemudian jendelanya terbuka. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah dapurnya. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi di sini ada tulisan Welcome to Accessories Import Online Store. Nah, sementara di sini filenya itu dapat dibaca oleh Dreamweaver, tulisannya juga sama, Welcome to Accessories Import Online Store. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, fungsi Dreamweaver adalah untuk edit atau olah data sebuah halaman website HTML untuk nantinya dapat Anda transfer di FileZilla protokol dan bisa di-online-kan. Nah, kita mempunyai 3 pilihan untuk tampilan jendela edit. Pertama, tampilan dalam bentuk desain. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. Maksudnya apa? Di sini ada banyak sekali tampilan fitur untuk mengedit tampilan website halaman Anda. Misal contoh, namanya kan tadi kita sudah rencanakan Nosa Store, ya, milik salah seorang member yang dijadikan sebagai contoh. Nah, kita ganti misalnya di sini kita klik, lalu kita seret pelan-pelan. Oke. Lalu kita ketik Nosa Store Mobile Online, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengedit ini aksesoris import ini untuk supaya diganti juga menjadi Nosa Store. Oke, kita balik lagi ke Dreamweaver. Kita balik lagi ke Dreamweaver, lalu kita klik di sini kode. Nah, ini dia zaman dulu para desain programmer untuk website, mereka harus menulis kode-kode seperti ini, ya, untuk bisa membuat sebuah website. Dan saya jamin Anda pasti akan pusing. Saya juga pusing kalau apabila saya harus belajar dengan cara seperti ini. Nah, kita akan cari, kita balik lagi ke desain untuk mudah. Nah, kalau kita lihat,
ini adalah aksesoris import, kita harus ganti menjadi Nosa Store. Oke, jadi kita balik lagi ke Dreamweaver, kita akan klik di sini. Nah, ya, klik di sini, muncul tanda berkedip untuk kita bisa mengedit, tapi kita tidak bisa edit di sini, kita harus pindah ke kode. Nah, secara otomatis garis berkedip itu tepat berada di tulisan aksesoris import. Nah, disitulah file teks berada untuk menggantinya ini ya. Oke. Balik lagi ke Dreamweaver, kita edit di sini. Kita tarik. Lalu kita gunakan caps lock, lalu kita tulis Nosa Store. Ya. Oke. Sudah. Lalu kemudian kita balik lagi ke desain. Nah, kita sudah mengganti Nosa Store Mobile Online, turun ke bawah lagi sedikit. Kemudian kita lihat ini ada sebuah gambar. Di mana kita bisa temukan gambar ini? Kita lihat filenya. Oke. Nah, tadi kita kan mengolah edit seperti di Dreamweaver itu file index.html. Kita akan pindah ke image. Sudah dipersiapkan image yang nanti diperuntukkan untuk mempercantik tampilan website Anda. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada image pesan sekarang, klik di sini, rupanya dapat ditemukan di file image di sini. Nama filenya order-button.gif. Coba kita lihat betul tidak? Nah, ini dia. Anda lihat. RSC itu dimaksud artinya source file or image. Artinya sumber file atau gambar yang bisa tampil di sini, yaitu namanya order-button.gif. Sama persis ya. Jadi Anda kalau misalnya mau ganti jadi readystock.gif, maka Anda harus ganti ini. Anda harus ganti, jangan sampai salah, readystock ya. Hurufnya besar semua, ada yang kecil juga. Jadi kita buat, ini kita contohkan, readystock. Nah, kita coba geser, pindah sini, gambarnya berubah ya, otomatis. Oke, kita balik lagi ke gambar yang tadi, order strip button, huruf kecil semua. Oke, itu jangan sampai salah. Order strip button.gif. Lalu klik, langsung berubah lagi. Ya. Nah, ini nampaknya terlalu besar, nanti takutnya pas dibuka di website handphone smartphone pengunjung Anda nanti akan menabrak dinding gambar, nanti akan menabrak ke sini atau menabrak ke sini sehingga tidak maksimal tampilan ini. Kita harus buat dengan sangat pas, jadi kita perlu perkecil. Kita klik, tekan shift pakai jari kiri kita, shift, lalu kita arahkan ini, lalu kita klik pakai mouse sebelah kiri kita, lalu dorong pelan-pelan. Nah, jadi dia mengecil. Tekan lagi shift, tekan klik sebelah kiri, lalu kita perkecil lagi. Nah, kira-kira ukuran segini sudah cukup. Jadi nanti pada saat dilihat di tampilan smartphone, dia sudah berubah. Nah, ini fungsinya untuk didirect ke sebuah telepon atau SMS. Nah, ini Anda lihat linknya SMS sebuah nomor ya. Jadi Anda bisa ganti dengan nomor handphone Anda dengan format tanpa spasi atau menyambung semuanya. Oke, misalnya 08 11 777 0878 itu nomor telepon saya. Maksudnya apa? Ketika si pengunjung melihat produk-produk yang Anda tampilkan, Anda tawarkan, mereka cocok, mereka sudah dikasih tahu untuk membuat format pemesanan seperti ini. Lalu kemudian mereka bisa klik pesan sekarang dengan melalui smartphone mereka. Dan ketika mereka klik, maka otomatis diarahkan ke fungsi layar SMS. Di mana mereka tinggal mengetik ini ya. Oke. Baik. Nah, jadi kira-kira tadi kita sudah sedikit belajar mengedit tampilan Welcome to Nusa Store Mobile Online. Anda juga nanti bisa edit ini, dibantu oleh tampilan ini semua. Oke, ada fungsi editing seperti Microsoft Word. Nah, Anda coba-coba sendiri aja. Jangan lupa
Setiap kali Anda berhasil dan selesai melakukan editing, Anda sudah lihat tampilannya bagus. Oke. Nah, kini kita ganti dulu di bawah sini, misalnya atas nama Novi Satria. Oke, lalu masukkan nomor handphonenya, misalnya nomor telepon Novi Satria itu oke, 081250344125 ya. Nah, Facebooknya Anda bisa masukkan nama Facebook Anda, misalnya ID Facebook Anda adalah Novi Satria gitu. Nah, jadi semuanya sudah. Nah, sorry, ini juga perlu diganti. Demikian info profil singkat online shop mobil kami, yaitu Nosa Store, seperti itu ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk Anda bisa belajar untuk melakukan editing. Oke. Nah, kemudian pastikan Anda klik file lalu save. Secara otomatis semuanya sudah berubah. Nosa Store ya. Nah, kita coba lihat di tampilan hasilnya di atas ini. Ini apakah ini nanti akan berubah? Apakah ini nanti akan berubah? Harusnya nanti berubah menjadi namanya Nosa Store, lalu turun ke bawah lagi. Ini nanti akan berubah nomornya. Kemudian ini juga akan berubah karena tadi kita sudah edit. Namanya ini juga kita berubah, sudah edit ya. Nah, caranya untuk melihat bagaimana kita melakukan refresh ini. Klik di sini, refresh atau reload. Ya. Nah, sudah berubah jadi Nosa Store. Kemudian welcome to Nosa Store Mobile Online. Oh, sorry, slideshow-nya sudah muncul. Oke. Lalu kemudian link ke teleponnya juga sudah berubah. Anda lihat ini paling bawah di sini akan muncul ketika kita arahkan ke sini. SMS 0811770878. Itu masih nomor handphone saya. Kita perlu ubah ke nomor telepon milik si pemilik website ini sendiri. Tapi kita lihat ke bawah dulu. Nah, sudah berubah juga jadi Nosa Store. Nama pemiliknya Novi Satria. Ini nomor handphonenya ya. Kita akan ulangin lagi untuk mengedit ini. Klik. Jadi nomor telepon Novi Satria. Oke, ini kita copy, Ctrl C, lalu kita naik ke atas. Kita ambil gambarnya, kita klik di sini, lalu link SMS ini kita ganti, kita delete, ya, lalu kita Ctrl V atau paste. Nah, sehingga ketika pengunjung website Anda klik icon image ini, secara otomatis akan didirect ke fungsi SMS ke nomor handphone pemilik daripada toko online tersebut, di mana mereka bisa mengirimkan SMS, produk ataupun kode yang mereka pesan seperti format yang sudah kita tampilkan di sini. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, kita perlu setiap kali kita melakukan editing, melakukan kustomisasi tampilan toko online kita pastikan akan menggunakan save. Ya, setelah save lalu kita lihat di browser tampilannya kita melakukan refresh atau reload. Lalu dia berubah kembali. Oke. Nah, kita lihat sampai di bawah. Anda bisa lihat dari mana tampilan produk gambar ini, bagaimana produk ini bisa muncul. Ya, ini. Nah, kita scroll down ke bawah. Kita lihat pakai aplikasi Dreamweaver, scroll down ke bawah. Nah, ini dia muncul gambarnya. Kalau kita klik, muncul source-nya. Ada di album dompetpria.jpg. Kita lihat di filenya apakah betul. Ini kita masuk ke image ya, ini image. Lalu kita lihat album. Album yang mana? Tunggu sebentar, kita lihat dulu source-nya di mana. Oh, image, lalu produk ya. Image, lalu kita pilih produk, klik. Lalu kita klik mini album. Nah, disinilah produk itu ditempatkan, sehingga ketika Anda menempatkannya di Dreamweaver di sini, lalu Anda save, file,
save, maka tampilannya bisa muncul di website tersebut. Oke, tapi ingat ini masih statusnya lokal, artinya tampil di browser lokal Anda. Ya, ini dia. Oke. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah memindahkan seluruh hasil kerja kita. Nah, seluruh hasil kerja kita, ini semua adalah file-file yang nanti butuh Anda edit. Jadi ini adalah menu ikat pinggang, menu dompet, di mana kita bisa lihat di sini. Oke, nah kalau klik di sini, nah ini ada produk galeri, klik. Nah, ini ada dompet, ikat pinggang. Nah, inilah ya, dompet. Nah, file ini yang perlu Anda edit untuk nanti hasilnya bisa dilihat oleh pengunjung Anda ketika mereka klik dompet. Misalnya klik dompet, klik seperti ini. Nah, kembali ini harus diedit. Lalu bawahnya juga harus diedit nih, nomor teleponnya karena bukan nomor telepon Anda. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi. Anda buka file Anda, folder HTML yang perlu Anda olah. Ini adalah file dompet HTML. Anda klik kiri, lalu Anda seret ke Dreamweaver. Oke, Anda bawa, jangan dilepas dulu, tahan. Bawa sampai ujung atas sini, ingat isi di sini, taruh di sini, lalu Anda lepaskan. Nah, proses. Nah, sudah buka tab yang baru. Kalau di sini Anda bisa edit halaman indeks HTML. Yang di sebelahnya Anda bisa edit dompet HTML. Nah, sudah ada garis berkedip. Kalau bisa kita klik kode di sini, maka di sini ada tampilan aksesoris view yang dimana kita harus ganti menjadi Nosa Store ya, seperti yang tadi. Oke. nosastore.com ya, Nosa Store. Di sini Nosa Store. Lalu kita lihat desain. Nah, dia sudah berubah. Ini dia ya, Nosa Store itu. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, Anda bisa edit, bisa tambahkan misalnya terima kasih sudah mampir kembali. Di sini Anda melihat koleksi dompet seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada file image di mana nanti Anda bisa linkkan ke nomor telepon Anda. Ini adalah nomor SMS-nya yang harus diganti. Nah, kita lihat nomor handphone Anda yang mana. Ini dia nomornya, kita copy, Ctrl C, lalu kita pindah ke file dompet HTML. Lalu ini adalah gambar yang kita sudah klik. Lalu kita ganti nomornya, nomor Anda, supaya jangan sampai masuk ke nomor orang lain. Lalu kita paste, Ctrl V, otomatis berubah ya. Oke, nah ini produknya. Nah, kemudian sebelah sini Anda bisa melihat ini tidak usah Anda otak-atik. Nah, Anda ganti ini nomor teleponnya, Ctrl V ya. Lalu Anda sorot ini nomor, muncul link teleponnya kemana. Nah, ini masih pakai nomor telepon orang lain. Anda pastikan ganti. Oke, klik. Lalu kemudian Anda tekan. Lalu Anda hapus. Lalu kemudian Anda Ctrl V, yaitu dipaste. Ganti ke nomor telepon Anda. Scroll down ke bawah lagi. Apalagi yang perlu diedit? Oh, ini dia, nama tokonya harus diganti menjadi Nosa Store. Nosa Store ya. Spasinya kita buang. Oke ya, seperti itu. Site ownernya, siapa pemilik websitenya, yaitu Novi Satria. Oke, Anda bisa masukin alamatnya, atau Anda bisa ganti dulu dengan nama kota saja. Itu tidak masalah. Kalau Anda pengen menyertakan alamat Anda juga boleh, tapi hanya nama kota saja bisa. Oke, misalnya Balikpapan. Ya, baiklah rekan-rekan semua, itu adalah perkenalan singkat bagaimana kita bisa mengedit halaman indeks HTML.
Kalau halaman indeks HTML itu adalah halaman utama dari sebuah website yang Anda buat. Sementara kalau kita mengedit dompet.html adalah halaman untuk bisa menunjukkan di mana produk-produk dompet bisa Anda tampilkan. Nah, nanti untuk Anda bisa belajar mengedit jauh lebih luas, bagaimana mengganti tampilan gambar-gambar ini, atau misalnya Anda pengen mengubah produknya, keterangan ada di dalamnya, bagaimana untuk bisa menambahkan fitur video, dan lain sebagainya. Kita akan jumpa lagi dalam sesi tutorial berikutnya setelah video ini. Yang pasti Anda harus tetap semangat. Anda harus belajar dari awal langkah demi langkahnya. Kenapa saya ingin Anda belajar dan Anda bisa mengikuti dari awal supaya Anda tidak kesulitan. Anda bisa menjadi seorang pebisnis online yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang-orang. Karena Anda tahu nanti kalau bisa Anda setiap apa-apa selalu ingin dilayani atau dibantu oleh orang lain, itu akan berhubungan dengan waktu. Apakah orang itu ada waktu atau tidak? Yang kedua, tentu saja pasti memperhitungkan jasa. Selain itu, apakah bisa dikerjakan dengan cepat atau tidak? Nah, dengan tutorial demi tutorial yang saya berikan untuk Anda semua, saya berharap Anda semua bisa mengikutinya, dapat mempelajarinya secara pelan-pelan, dan Anda dapat menjalankan aktivitas bisnis online Anda dengan jauh lebih dinamis, dan di mana Anda tidak perlu bergantung terhadap orang lain. Sebetulnya hanya butuh waktu sebentar saja jika Anda sudah terbiasa dan Anda sudah mahir. Bayangkan Anda mengoperasionalkan sebuah smartphone yang baru Anda beli. Mungkin awalnya Anda bingung bagaimana mengoperasionalkannya, bagaimana Anda membuka fungsi-fungsi atau aplikasi-aplikasi, bagaimana Anda memanfaatkannya secara maksimal. Tetapi setelah kelamaan, maka Anda kemudian bisa mendapatkan fungsi-fungsi itu dapat Anda kerjakan dengan baik, dan Anda dapat memaksimalkan fitur-fiturnya. Nah, jangan khawatir, saya akan tetap terus memproduksi tutorial-tutorial yang akan membantu Anda memahami bagaimana bisa memaksimalkan halaman website mobile Anda untuk bisa jadi sebuah toko online yang bagus dan nyaman untuk dilihat oleh banyak pengunjung Anda. Nanti Anda akan masih banyak belajar mengenai bagaimana memasarkan, strategi mempromosikan, bagaimana mempercantik tampilan toko online Anda. Well, di sini memang saya ingin Anda belajar, praktek, oke? Dan Anda juga bisa banyak bertanya. Saya akan tetap terus mendampingi Anda, membantu Anda sampai berhasil dan sukses di bisnis online. Demikian video kali ini, karena saya memang merencanakan setiap video tutorial tidak lebih dari 45 menit, dan itu sudah sangat cukup untuk membantu Anda untuk bisa mempelajari langkah demi langkahnya di depan layar komputer Anda sendiri. Pastikan untuk Anda setiap kali mengikuti video tutorial ini, Anda membukanya menggunakan komputer Anda atau layar desktop Anda, monitor Anda, supaya Anda nyaman saat Anda ingin mempraktekkan. Anda bisa pause sebentar videonya, Anda bisa lihat lagi kembali ke belakang, Anda praktekkan. Anda tidak perlu khawatir salah. Kalau salah atau ada kesalahan atau kekacauan yang Anda timbulkan, Anda bisa laporkan, beritahukan kepada kami atau tim, dan kami bisa membantu memecahkan solusinya. Ya, kita berada menjadi partner untuk Anda sukses di bisnis online. Demikian video tutorial kita kali ini, yaitu bagaimana menjalankan instalasi Dreamweaver dan juga FileZilla untuk mengolah edit file HTML menjadi website yang ditampilkan di website Anda. Oke. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi FileZilla ya untuk mentransfer file Anda dan kemudian menampilkan semua hasil edit Anda menjadi online. Demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Salam sejahtera, semangat terus, salam sukses. 1M Rich Club, komunitas bisnis online. Terima kasih.